Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Fanda Ayu Haryanti Putri, nomor induk Taruna 204020092, Prodi Teknik Pengolahan Produk Perikanan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Nah, kali ini saya akan membuat udang rambutan dengan menggunakan bahan anti kempal atau bahan pengeras. Nah, di dalam produksi saya kali ini, saya akan menggunakan dua varian dengan jenis produk yang sama. Produk yang pertama, saya akan menggunakan udang rambutan yang menggunakan bahan anti kempal atau bahan pengeras. Dan produk yang kedua, saya akan membuat udang rambutan yang tidak menggunakan bahan pengeras atau bahan anti kempal. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih? Gimana sih? Apa perbedaan dari penggunaan bahan pengeras dan tidak menggunakan bahan pengeras dalam produk udang rambutan? Untuk semua jawabannya, mari kita simak video berikut ini. Langkah yang pertama, siapkan kulit pangsit, bawang putih, bawang bombay, garam, minyak wijen, baking powder, gula, lada bubuk dan roiko, saus raja rasa, daging ayam, daging udang, tepung kanji, dan tepung serbaguna. Langkah yang kedua yaitu marinasi udang, marinating and rinsing the shrimp. Siapkan udang, baking powder, garam, dan air. Masukkan baking powder secukupnya, masukkan garam sedikit, dan tambahkan air. Aduk hingga merata ya. Adapun tujuan dari marinasi udang dengan baking powder dan garam sebagai bahan anti kempal dalam proses pembuatan rambutan udang, agar tekstur udang lebih crunchy dan adonan udang lebih padat. Lalu rendam udang selama 5 menit. Sesudah udang dimarinasi, lalu dibilas dengan air mengalir dan diaduk-aduk sampai warna udang memuncak. Kita dapat melihat pada proses pembilasan kali ini akan mengeliminasi water soluble protein sehingga tekstur udang lebih padat. Nah, kita dapat melihat perbedaan penggunaan bahan anti kempal di dalam marinasi udang akan mengubah tekstur warna udang. Jangan lupa haluskan udang dan daging ayam. Udang dan campuran daging ayam yang sudah dihaluskan ditempatkan di dalam wadah dan diaduk menjadi satu. Garam di sini berfungsi sebagai pemecah protein dalam proses mengaduk sehingga adonan lebih lengket dan merakat dengan sempurna. Setelah itu, masukkan gula ke dalam masing-masing wadah, masukkan minyak wijen, masukkan saus raja rasa, masukkan tepung kanji, masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan, masukkan bawang bombay yang sudah dihaluskan, masukkan telur, dan masukkan penyedap rasa dan merica. Pada kali ini, di dalam wadah ini terdapat dua adonan. Di sebelah kiri memakai bahan pengeras atau tepung kanji dan telur, sedangkan yang sebelah kanan tidak memakai bahan pengeras, tepung kanji atau telur. Dan aduk hingga merata dan pastikan bumbu sudah tercampur semuanya. Nah, kita dapat melihat bahan yang menggunakan anti kempal terlihat mengkilap dan lukat, sedangkan adonan yang tidak menggunakan anti kempal terlihat tidak lukat karena tidak adanya bahan tambahan yang digunakan. Setelah itu, langkah selanjutnya cuci tangan terlebih dahulu. Wash your hands. Lakukan cuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki di langkah selanjutnya agar tidak terjadinya kontaminasi silang dan tidak ada bakteri yang menempel. Langkah selanjutnya yaitu pencetakan adonan. Cetaklah adonan seperti membuat bakso, lalu wadahkan ke tempat yang sudah disediakan. Kukuslah adonan sampai 5 hingga 7 menit. Langkah selanjutnya, rambutan udang yang sudah dikukus lumuri dengan tepung serbaguna dan juga dibalut dengan kulit pangsit. Tujuan dari pelapisan ini yaitu adonan basah dibuat terpisah untuk melumuri adonan udang supaya hasilnya tidak cepat gosong.
Langkah selanjutnya yaitu penggorengan atau frying. Siapkan wajan yang sudah berisi minyak, masukkan rambutan udang apabila kondisi minyak sudah panas. Apabila rambutan udang sudah berwarna kecoklatan, lalu angkat dan tiriskan. Tara, jadilah rambutan udang. Nah, di sini kita bisa melihat tekstur rambutan udang yang menggunakan bahan anti kempal terlihat utuh dan padat. Sedangkan rambutan udang yang tidak menggunakan bahan anti kempal, dia terlihat mengempis dan permukaannya tidak rata. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya ya.